Guys, katanya tahun 2026 nanti semua harga handphone akan naik dan jadi lebih mahal. Apakah benar nih? Tapi kalian tahu nggak sih guys, kalau handphone apa aja yang akan rilis dan masuk Indonesia tahun 2026 nanti? Makanya di video kali ini gue bakal menginformasikan beberapa brand yang udah siap masukin handphonenya ke Indonesia tahun depan. Dan beberapa masih rumor sih guys. Nah mending lu tonton deh video ini sampai habis brother. Smartphone pertama yang akan rilis adalah Red Magic 11 Pro. Di IG-nya mereka guys, katanya akan resmi masuk Indonesia di tanggal 8 Januari 2026. Artinya, ini bakal jadi opening awal banget nih buat pasar smartphone 2026 di Indonesia. Nah, kalau kita ngeliat dari postingan IG-nya mereka, Red Magic 11 Pro tuh bakal pakai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 plus Red Core R4 yang bikin performanya tuh makin gahar banget ya buat main game nih. Dan menariknya, sistem pendinginannya tuh bukan sekedar kipas doang bro, tapi juga ada komponen cairan ala PC water cooling. Buat harganya sih belum ketahuan berapa ya, cuman versi globalnya nih mulai dibanderol kisaran 11 jutaan. Apakah bakal mendarat di harga 13 atau 15 jutaan nih? Samsung juga nggak mau kalah di segmen mid-range awal 2026, salah satunya dengan Galaxy A07 5G, yang kabarnya bakal nongol duluan bisa akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026. Ini handphone 5G yang dibuat tetap ramah di kantong kok guys. Memang detail spesifikasinya belum semua bocor, tapi dari rumor yang beredar, handphone ini bakal jadi pilihan utama loh buat kelas entry level 5G-nya Samsung. Masih dari Samsung, ada Samsung Galaxy A37 yang kabarnya ini bakal rilis Februari 2026. Smartphone ini memang punya tujuan untuk kerja dan juga hiburan dengan performa yang stabil, tapi tetap efisien nih buat baterai dan juga daya tahannya. Menurut rumor yang beredar, ini diperkirakan bakal pakai chipset Exynos 1480 yang terkenal irit banget tuh, tapi tetap punya performa kuat buat keseharian. Sistem Androidnya juga bakal pakai Android 16 plus One UI terbaru bro. Kemudian spesifikasi seperti kamera, baterai, ataupun layar ini masih belum dirilis resmi. Tapi dengan bocoran ini guys, Samsung jelas banget kok pengen ngejar pasar yang nyari handphone harian serba bisa gitu. Dengan harga yang gak bikin dompet kalian nangis guys. Nah, kalau lu semua pengen mid-range yang lebih powerful buat konten video ataupun foto, Samsung Galaxy A57 juga bakal nongol kok di Februari 2026, barengan sama A37. Ngelihat beberapa bocoran, ini A57 kemungkinan besar sih bakal ngandelin chipset Exynos 1680 dengan GPU yang lebih kuat nih dibandingin seri A biasanya, dan udah langsung ada Android 16. Sekali lagi ya, detail resmi memang belum dirilis sama Samsung, tapi strategi mereka itu kelihatan banget guys, ngasih pilihan mid-range mulai dari yang standar sampai yang lebih content creator friendly banget lah. Masuk ke produk selanjutnya, ada flagship dari Honor yang kemungkinan besar bakal bikin geger pasar 2026 nih, yaitu Honor Magic 8 Pro. Saat ini memang sudah rilis global ya di Malaysia, jadi harusnya tahun depan sih masuklah ke Indonesia nih. Magic 8 Pro itu bawa Snapdragon 8 Elite Gen 5 guys. RAM-nya gede sampai 16 GB dan layarnya tuh udah LTPO OLED 6,71 inci yang tajam abis guys buat nonton atau main game. Dan yang paling menonjol adalah kameranya. Udah make setup periskop telefoto 200 megapiksel loh, yang kudu banget dicobain nih buat zoom jauh tanpa kehilangan detailnya. Dari video teasernya sih ngasih lihat ya, kalau hasil foto yang diambil dari atas helikopter itu ngeri banget guys hasilnya. Terus buat fitur lain kayak misalkan baterainya itu nggak kalah menarik juga loh guys, karena Doski ini punya baterai 7100 mAh plus pengisian cepat 100 watt dan juga wireless 80 watt. Ditambah lagi Doski udah punya sertifikasi IP68 dan juga IP69K buat ketahanan lebih nih. Gue sih nggak heran ya kalau Do itu bakal jadi salah satu flagship paling ditunggu di Indonesia nih tahun 2026 nanti. Di produk terakhir, biasanya tuh produk ini memang dipastikan masuk ke Indonesia ya. Cuman menurut rumor nih, katanya nggak worth it buat ditunggu dan upgrade ke sini guys. Kira-kira handphonenya apa ya? Yap, handphone terakhir yang pasti adalah Samsung Galaxy S26 series. Khusus varian reguler dan juga plus nih. Katanya tuh bener-bener tidak ada peningkatan yang signifikan loh guys. Cuman varian ultranya aja nih yang perlu kita pertimbangkan. Beberapa bocoran nyebutin sih ya, dari segi harga itu hampir nggak berubah. Kamera utamanya juga masih main di angka yang sama. Dan peningkatan performanya itu lebih fokus ke chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Bukan lonjakan performa yang signifikan gitu. Jadi secara real use, beda rasanya tuh bisa jadi tipis banget loh guys. Makanya nih muncul opini kalau Galaxy S26 itu bukan handphone jelek, tapi juga bukan handphone yang bikin lompatan jauh.
Jadi buat yang mau upgrade, ini cocok lah buat pengguna seri yang lama, kayak misalkan S21 ataupun S22. Tapi buat yang udah pegang S24 ke atas, nunggu S26 tuh jadi kayak kurang worth it bro. Apalagi kalau harganya ini naik, sementara untuk upgrade-annya tuh kerasa biasa aja. Cuman, balik lagi nih, ini hanya rumor doang guys, jadi belum pasti kebenarannya. So, apakah kalian udah tahu nih kira-kira mau nunggu smartphone yang mana? Langsung aja guys, tulis di kolom komentar. Bewok pamit. Assalamualaikum.